Bayangkan, dunia tanpa internet. Tak ada WhatsApp, Google, TikTok, atau bahkan email. Kini, bayangkan jika seluruh akses ke internet dunia dikendalikan oleh segelintir perusahaan. Bukan dari pusat kota atau markas pemerintah, tetapi dari luar angkasa. Dan jika yang mengendalikan bukan satu negara, tapi miliarder teknologi dan kekuatan bisnis raksasa yang bisa menyalakan atau mematikan koneksi kita kapan saja. Siapa sebenarnya yang menguasai internet global saat ini? Apakah Elon Musk dari angkasa? Ataukah raksasa seperti Google dan Amazon dari daratan? Video ini akan mengungkap jawabannya. Lengkap, berdasar data terbaru, dan disajikan agar kamu tahu siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan masa depan dunia digital. 1. Internet dari angkasa. Starlink SpaceX, pemimpin saat ini. Starlink adalah proyek ambisius dari SpaceX, perusahaan milik Elon Musk. Hingga Mei tahun 2025, Starlink telah meluncurkan lebih dari 7.000 satelit aktif ke orbit rendah bumi. Lebih dari setengah dari total satelit aktif dunia. Starlink kini melayani lebih dari 125 negara, dari Amerika hingga pedesaan Afrika, dari Alaska hingga Bangladesh, dan jumlah penggunanya lebih dari 5 juta pelanggan aktif. Satelit generasi terbarunya memiliki koneksi laser antar satelit, menciptakan jaringan internet cepat dengan latensi rendah, bahkan tanpa menara atau kabel. Koneksi ini bisa mencapai kecepatan 1 Gbps. Tapi Starlink bukan hanya soal kecepatan, ini juga soal kekuasaan. Karena dengan infrastruktur luar angkasa yang terus bertambah, Elon Musk memiliki kekuatan untuk mendistribusikan, memprioritaskan, atau bahkan mematikan akses internet di lokasi tertentu. Sesuatu yang sudah terjadi dalam konflik geopolitik seperti di Ukraina. 2. Amazon Kuiper. Tak mau kalah, Jeff Bezos pendiri Amazon meluncurkan proyek Kuiper. Pada April tahun 2025, Amazon telah mengorbitkan 27 satelit. Pertama dari rencana, lebih dari 3.200 satelit. Target utama, mereka, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana Amazon akan membangun 6 stasiun gateway dan berinvestasi puluhan juta dolar. Kuiper terhubung langsung dengan layanan cloud Amazon AWS, e-commerce, dan teknologi AI yang tertanam di Alexa dalam beberapa tahun ke depan. Kuiper bisa menjadi lawan tangguh bagi dominasi Starlink. 3. Tiongkok. Qianfan, SpaceX. Tiongkok tidak tinggal diam. Dengan proyek Guang dan Qianfan, mereka menargetkan hingga 28.000 satelit aktif pada ke-2030. SpaceX bahkan telah memperluas jaringannya ke Brasil, Kazakhstan, Malaysia, dan negara-negara Afrika. Ambisinya jelas menjadi alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin bergantung pada teknologi Amerika. Namun, proyek ini menghadapi tantangan teknis, kegagalan peluncuran, belum adanya roket reusable, dan regulasi internasional. Bagian 2. Penguasa internet dari daratan. Google Alphabet Inc. Google menguasai lebih dari 90% pasar mesin pencari global. YouTube adalah platform video terbesar dunia. Gmail jadi email default miliaran orang. Dan Android, sistem operasi miliknya, digunakan oleh lebih dari 70% smartphone dunia. Google juga punya jaringan kabel bawah laut pribadi, data center di seluruh benua, dan layanan cloud melalui Google Cloud Platform. Artinya, Google tidak hanya tahu apa yang kita cari, tapi juga menyediakan jalan untuk mencarinya, menyimpannya, dan menganalisisnya. Amazon Web Services AWS. Tahukah kamu bahwa sebagian besar website besar dunia tidak di-hosting oleh pemiliknya sendiri, melainkan oleh Amazon? AWS menguasai sekitar 30% pasar cloud global. Platform seperti Netflix, Spotify, Zoom, bahkan lembaga pemerintah menyimpan datanya di server Amazon dengan jaringan kabel serat optik bawah laut, server raksasa, dan pusat data global. Amazon adalah salah satu penguasa digital terbesar tanpa satelit sekalipun. Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta bukan cuma jejaring sosial.
mereka membangun kabel laut sepanjang 45.000 km, bernama 2 Afrika Kabel Internet. Bawah laut terpanjang di dunia, lebih dari 3 miliar orang memakai layanan mereka setiap bulan. Itu artinya, hampir separuh populasi bumi berkomunikasi lewat ekosistem Meta. Dengan algoritma sosial, Meta bisa menentukan konten apa yang viral, opini mana yang tersebar, dan bahkan bagaimana suasana politik suatu negara. Selanjutnya Tiongkok, Huawei, Tencent, Alibaba Cloud. Huawei menguasai infrastruktur jaringan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, terutama dalam pembangunan 5G. Tencent dengan WeChat Maya menjadi penguasa komunikasi di Tiongkok. Alibaba Cloud adalah raksasa cloud nomor 1 di Asia. Mereka mungkin tidak sepopuler Google atau Amazon di Barat, tapi kekuatan digital Tiongkok sangat besar dan terus tumbuh, terutama di negara-negara berkembang. 3. Siapa sebenarnya yang menguasai internet? Jawabannya tergantung dari sudut mana kita melihat. Kalau soal infrastruktur global yang bisa menjangkau pegunungan, lautan, dan gurun terpencil, maka Starlink adalah penguasanya. Kalau soal penyimpanan data, hosting, dan komputasi, maka Amazon Web Services (AWS) dan Google adalah raja di daratan. Kalau soal pengaruh sosial dan komunikasi massa, maka Meta punya kekuatan luar biasa. Dan jika menyangkut pengaruh politik global melalui teknologi, maka Tiongkok muncul sebagai ancaman besar bagi dominasi Barat. Artinya, penguasa internet global bukan satu entitas, tapi konsorsium raksasa teknologi. Dan semuanya tengah berlomba-lomba, baik dari angkasa maupun dari bumi, untuk menguasai akses paling penting di dunia. Akses ke informasi dan koneksi digital manusia. Dunia kini terhubung lebih luas dari sebelumnya. Kamu tidak hanya menggunakan internet, kamu sedang berjalan di jaringan milik seseorang. Dan mereka tahu kemana kamu pergi. Dan mereka tahu aktivitas kamu, baik di smartphone maupun perangkat lainnya. Dan bisa mematikan jaringan internet global kapan saja. Terima kasih sudah menonton. Kami tunggu komentar Anda.